Seperti diketahui, Nabi Muhammad merupakan tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Bahkan dapat dikatakan seluruh umat muslim pasti sudah mengenal seorang Nabi dengan segala kebaikan dan keindahan hatinya ini. Beliau pun disebut sebagai utusan Allah yang menjadi tauladan seluruh umat muslim di dunia, baik dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini. Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan Nabi paling akhir yang diutus Allah untuk menuntun umat di dunia ini, di mana Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai Nabi penutup dan tidak ada lagi Nabi setelahnya menjadi utusan Allah. Hal inilah yang menyebabkan Nabi Muhammad mempunyai sebutan sebagai Khataman Nabiyyin atau Nabi paling akhir. Sebagai utusan Allah yang paling akhir, Nabi Muhammad menyempurnakan ajaran Allah yang telah disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Sama seperti nabi sebelumnya, Nabi Muhammad pun mendapatkan wahyu yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kali ini Allah memberikan wahyu berupa petunjuk bagi Muhammad untuk membaca kitab suci Al-Quran agar terang dalam menjalani kehidupan. Selain wahyu yang diberikan, kisah Nabi Muhammad yang lain juga tidak kalah menarik untuk disimak, mulai dari kelahiran Nabi Muhammad hingga kisah meninggalnya utusan Allah yang mulia. Kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Pada saat itu, Allah mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu pembawa wabah penyakit kepada pasukan gajah yang sedang berupaya menghancurkan tempat suci dan bersejarah umat Islam, Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad lahir di Mekah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad, Abdullah, telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia, yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun, tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun, setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Meskipun dalam keadaan sulit, Nabi Muhammad dapat tumbuh dan berkembang dengan baik bersama pamannya. Kematian ayah itu dan kakeknya. Ayahnya meninggal dunia ketika ia berusia 28 bulan. Menurut para ulama, usianya 7 bulan ketika ayahnya meninggal dunia. Ada lagi yang berpendapat bahwa ia meninggal dunia di perkampungan An-Nabi ketika ia masih di dalam janin. Dan dikatakan pula bahwa ayahnya wafat di daerah Abwa yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Abu Abdullah Zubair bin Bakar Asy-Syubairi berkata, Abdullah bin Abdul Muhammad berusia 2 bulan, sedangkan ibunya meninggal dunia ketika ia berusia 4 tahun. Sementara kakeknya meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Dikatakan pula, ibunya wafat ketika ia berusia 6 tahun. Muhammad disusui oleh Suwaibah budak Abu Lahab bersama dengan menyusun Hamzah bin Abdul Asyad, Maksumi dengan air susu. Masa kecil Nabi Muhammad di Mekah, perjalanannya menuju Syam bersama pamannya Abu Thalib, dan pernikahannya dengan Khadijah. Muhammad dalam keadaan yatim piatu, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian oleh pamannya Abu Thalib. Allah Subhanahu wa taala mensucikannya dari kotoran-kotoran jahiliyah dan dari semua aib. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan semua sifat-sifat yang baik sehingga beliau dikenal di kalangan kaumnya dengan julukan Al-Amin atau orang yang jujur karena amanah, kejujuran, dan kesuciannya. Ketika usianya mencapai 12 tahun, ia mengadakan perjalanan ke Syam bersama pamannya. Ketika sampai di Busra, seorang pendeta bernama Bahira melihatnya. Ia mengenalnya dengan ciri-ciri yang ada pada Muhammad dan berkata, "Inilah Tuhan untuk semesta alam, inilah utusan Roh semesta alam, inilah Nabi yang akan diutus untuk semesta alam." Bahira ditanya, "Dari mana kamu tahu hal ini?" Ia berkata, "Sesungguhnya
ketika kalian datang dari Aqabah, tidak ada pepohonan dan bebatuan kecuali semuanya sujud, dan ini tidak dilakukan kecuali kepada Nabi, dan kami mendapatkan hal ini dari kitab suci kami. Kemudian ia meminta Abu Thalib untuk kembali bersamanya karena khawatir terhadap kejahatan orang-orang Yahudi kepadanya. Kemudian Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam yang kedua kali bersama masyarakat budak Khadijah radhiyallahu anhu untuk berniaga di pasar kota Busra sebelum Khadijah dinikahi oleh Muhammad. Ketika Muhammad berusia 25 tahun, ia menikahi Khadijah. Saat Nabi Muhammad SAW berumur 40 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk membawakan risalahnya. Jibril mendatangi Nabi Muhammad saat beliau sedang berada di Gua Hira untuk menyampaikan wahyu. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Rasulullah SAW berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Rasulullah SAW salat menghadap ke Baitul Maqdis ketika di Mekah dan tidak membelakangi Ka'bah, tetapi di depannya. Setelah hijrah di Madinah, beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis selama kurang lebih 17 tahun. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah diberi karunia istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara lain wajah yang bersih dan bersinar seperti rembulan, tumbuh suburnya daerah di sekitar Halimah, ibu yang menyusui Nabi. Sebelumnya daerah tersebut gersang. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menandakan datangnya Nabi yang terakhir dan memiliki kedudukan yang tinggi. Berdakwah secara rahasia. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya adalah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Haritsah, Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, dan Bilal bin Rabah. Allah memerintahkan dakwah secara terang-terangan. Setelah beberapa tahun melakukan dakwah secara diam-diam, turunlah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 94 dan memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Fasda bima tu'maru wa'rid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dengan orang-orang yang musyrik. Peristiwa Isra Mi'raj. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan. Mengapa? Karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut sebagai Mi'raj. Disitulah Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Wafatnya Nabi Muhammad SAW pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadinya sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan pidato, ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak apa karena mati.
Kemudian beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innaka mayyatun wa innahum mayyatun." Artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Hadis riwayat Az-Muzar. Itulah ringkasan kisah Rasul yang seharusnya kita ketahui, terutama ketika sebagai umat muslim. Semoga dengan mengetahui Rasulullah SAW ini kita dapat belajar lagi dan menjadikannya sebagai pedoman hidup kita.